Lalu kemudian ada orang yang membaca Al-Fatihah sebelum berdoa, atau sedang berdoa, atau setelah berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa dalilnya? Ada 3 orang terjebak di dalam gua. Waktu itu mereka musafir bertiga, turun hujan. Lalu mereka pun bernaung masuk ke dalam gua. Tiba-tiba bergelinding batu besar dari atas bukit, tertutup pintu gua. Pup! Yang satu berdoa, "Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan amal solehku. Aku punya pembantu, gajinya tak dia ambil. Maka saat dia pergi gajinya aku belikan kambing. Bertahun-tahun dia tak pulang, kambingnya beranak pinak. Sekarang dia pulang, ku kasih tahu, hei pembantuku, dulu waktu kau pergi gajimu belum kau ambil. Ini kambing kau semua, ambillah." Diambilnya semua kambing itu, habis satu pun tak disisakannya. Kalau memang dengan sedekahku itu aku bisa bertawassul kepadamu, bukakanlah pintu gua ini, terbuka sedikit. Itu dalil bahwa kita boleh berdoa kepada Allah menyebut amal kita tawassul dengan amal soleh. Yang kedua berdoa, 3 orang mereka di dalam. "Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan amal solehku. Aku membawa sebotol susu. Istriku tidur. Anakku menangis kelaparan. Tidak kuberikan susu ini kepada biniku, tak kuberikan kepada anakku. Kutunggu emakku, ayahku terbangun." Mereka tertidur. Setelah emak ayahku bangun, ku kasih susu ini ke mereka. Sisanya baru ku kasih anak biniku. Kalau memang dengan baktiku kepada emak ayahku ini bisa terkabul doaku, aku bertawassul kepadamu dengan doa, dengan baktiku ini, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka sikit, tapi belum bisa keluar. Masuk yang ketiga. "Ya Allah, aku bertawassul kepadamu. Aku jatuh cinta pada sepupuku. Hampir kami berzina, mohon maaf. Tapi kemudian aku ingat kepada engkau, akhirnya tak jadi kami buat dosa. Kalau memang dengan perbuatan tak jadi buat dosa ini bisa bertawassul kepadamu, bukakanlah pintu gua ini." Terbuka pintu gua. Hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari. Inilah makna ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang beriman, "ittaqullah," takutlah kamu kepada Allah, "wabtaghu ilaihil wasilah," bertawassullah. Carilah wasilah, bertawassul dengan amal soleh. Itu dalil boleh bertawassul dengan 3 amal. Pertama, bertawassul dengan sedekah. 2, bertawassul dengan bakti kepada orang tua. 3, bertawassul dengan tak jadi berzina karena takut pada Allah. Saya tak kaya Pak Ustadz, tak bisa sedekah. Mak ayah saya sudah meninggal Pak Ustadz, tak bisa berbakti. Kau masih bisa bertawassul dengan rasa takutmu hingga tak berzina, hingga tak berjudi, hingga tak mabuk. Minta kepada Allah. Apa hubungannya dengan baca Al-Fatihah? Aku bertawassul kepadamu dengan membaca surat Al-Fatihah ini. Karena kitab Zabur, Taurat, dan Injil tergabung dalam Al-Quran. Dan isi kandungan Al-Quran itu ada dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya terbuka. Rezeki yang tertutup menjadi terbuka. Jodoh yang terkunci menjadi terbuka. Hati pikiran yang buntu menjadi terbuka. Al-Fatihah membuka segala yang tertutup. Maka dimintakan kepada Allah bertawassul bi barakati suratil Fatihah. Itu dalil orang yang membaca Al-Fatihah. Ada yang membaca sebelum berdoa. Marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Ada yang juga sesudah berdoa. Al-Fatihah. Ada di tengah berdoa. Lalu setelah itu di ujungnya baru amin ya rabbal alamin, amin amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujib du'a'is sa'ilin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.